tentang nafsu niku sing jelas niku wau awon lah ngoten nah. Awon. Nah. Enten tujuan apik. Nggih, satu contoh kula nglompokno generasi kelompokno maca selawat teng Kanjeng Nabi setunggal utawa kula nglumpukno wong ngaji arek cilik-cilik. Tapi niku kan mungguh menungsone niku kan tujuane apik. Tapi ati kula niku nafsu. Ati kula nafsu. Napa niku tasik saged menghalangi menuju ten pangerane napa boten? Matur nuwun. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu illa rahima rabbi. Rahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa umatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Dumateng para kiai, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus dumateng sedaya jamaah di wilayah Desa Temon, Trombulan dan sekitarnya, rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu kenikmatan, khususnya kenikmatan tentang keislaman, keimanan dan keihsanan kita pada Allah, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita ditemukan dalam satu majelis taklim muta'alim, di mana pada malam hari ini kami akan membahas yang semua apa manusia lampai, yang semua apa manusia terjadi. Apa itu? Apa sebab hati ini digelapkan Allah? Apa sebab hati ini digelapkan Allah? Sebab Allah dawuh, apabila saya memberikan petunjuk satu hamba, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menyesatkan. Satu. Dua, apabila Allah menyesatkan satu hamba, maka tidak ada satupun orang yang bisa menolong. Dari ayat ini Bapak Ibu, maka kami akan menguak satu judul
mengapa hati ini digelapkan Allah? Dengan apa Allah menggelapkan sehingga ini fakta di lapangan loh Pak yang terjadi. Saya tesis seperti ini puluhan tahun pun. Sehingga mengapa jangankan kita beraktivitas di luar sholat, di dalam sholat pun mengapa hati kita lalai pada Allah? Ini yang mestinya menjadi satu pertanyaan besar bagi umat Islam khususnya. Boleh di depan, di tembok-tembok kita kasih lambang tulisan Allah Muhammad, boleh. Di masjid kita tulis lambang Allah, boleh. Tulisan lafaz boleh. Tapi bagaimana caranya lambang itu masuk di dalam hati? Isinya lambang itu bagaimana terpatri, tertancap di dalam hati, itu loh Pak. Bapak Ibu, ada beberapa hal Allah sampaikan mengapa, sebab apa hati ini digelapkan Allah. Pertama dibuka surat Al-Ikhlas ayat 1. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak paham Ar-Rahman, kita tidak paham Ar-Rahim, sehingga kita melalaikan Allah. Ar-Rahman itu hal-hal kasih sayang Allah yang ada kaitannya dengan jasmaniah, dengan urusan kesenangan dan kebutuhan dunia. Allah kasih itu. Tetapi mengapa hati ini lalai kalau yang mengasih itu Allah? Dengan begitulah alasan mengapa Allah menggelapkan hati kita. Sudah betul-betul yang memberi rezeki kita lewat tani, pedagang, dan lain sebagainya. Mengapa hati kita mengatakan hasil tani itu sebab keahliaku, kepinteraku, dengan bentuk ketika saat tanaman itu wayah labuh, wayah apa namanya, tumbuh, kita emes dan kita jaga. Mengapa hati kita ngakui kita? Pada saat kejadian di hati kita loh Pak ya, seperti itu. Sehingga Allah merasa didolimi Pak. Kita tidak merasa kalau kita itu mendolimi Allah. Mengapa ketika saat Allah memberikan rizki kita lewat dagang, terus ketepatan dagang itu sebelumnya kita punya wirid yang menjadikan bagaimana dagangannya payu, laris dan baik omsetnya, terus kita hati meyakini karena wirid itu. Wirid siapa yang ngasih? Si A. Pasti kita itu pujaannya ke si A. Udah, ini urusan Ar-Rahman Pak ya. Sering kali kita menzalimi Allah dari arah ini, Ar-Rahman. Yang menjadi pejabat, ya pejabat apapun, tingkat RT sampai presiden. Ya. Ketika saat Allah memberikan rezeki di situ, mengapa hati masih meyakini menuduh dari seseorang datangnya?
Bapak Ibu, ini fakta di lapangan, kenyataan iman kita seperti itu. Sehingga jangan salahkan Allah menggelapkan hati kita. Ini alasan pertama mengapa kita digelapkan Allah. Jadi kita sering mendolimi, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kita kan nggak merasa, Bu nggih Pak, kalau mendolimi Allah seperti itu. Nggak merasa. Alhamdulillah Pak, jenengan tolong jadu ngono kok mboten sampean tulungi kula dilok-ilokne wong. Wae wancine bayar utang jenengan tulungi. Sik coba, hati iman sinulung siapa? Iki fakta di lapangan loh, kita cocokkan. Kita cocokkan dengan tesis saya yang mengatakan bahwasanya kita masih beriman terhadap selain Allah. Wis otomatis Pak puja aku iku nangone si A sing nulung kula wau. Sehingga pasti saya akan membuat atau memperbarui hubunganku dengan si A karena si A merasa menolong aku. Begitu. Bapak Ibu hadirin, itu sifat Ar-Rahman yang ada kaitannya dengan urusan kebutuhan duniawiyah, berarti hubungan jasad. Sekarang Ar-Rahim. Ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang ada kaitannya dengan persoalan ruhaniah kita. Apa bentuk kasih sayang Allah? Didatangkanlah utusan Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa bil huda wa dinil haq, membawa petunjuk dan agama yang bertauhid untuk bisa ruh ini mengesahkan Allah, untuk ruh ini bisa menanggalkan selain Allah dan bisa sampai pada Allah. Inilah ajaran yang kami selalu sampaikan, walaupun kondisi saya bagaimanapun tetap akan kami serukan. Tetap kami serukan, sekalipun kemarin sudah saya ceritakan, saya menghadapi kondisi cacian, saya menghadap kondisi di mana banyak orang mencemooh, bahkan mengatakan apa yang kami sampaikan itu adalah ajaran yang tidak benar, ajaran yang sesat, yang keluar dari akidah syariah. Enggak Pak, saya terus katakan, jujur saya tidak merusak akidah syariah, enggak. Saya hanya mengkritik akidah syariah kita yang hanya fanatik dengan ibadatul jawareh, ibadah kang bangsa dohiriah saja yang merujuk terhadap syariat Rasulullah, tetapi ibadatul qalbiyah, hakikat yang merujuk pada Rasulullah itu kita abaikan. Ini yang saya kritik. Nah, ketika saya lihat dari beberapa kelompok umat Islam, mohon maaf ya, saya tidak ngejokno yoga, cuman saya berkata apa sesuai dengan hasil tesis saya. Ternyata akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang banyak menerima dan mengikuti terhadap ajaran Rasulullah, akhirnya kami sebut sebagai tabi'ina sholihin. Mayoritas, kebanyakan, berbagai kelompok umat Islam sedunia ini Pak,
yang mau menerima ajaran Rasulullah bil huda wa dinil haq ini adalah kelompok akidah ahlus sunnah wal jamaah. Selain itu menentang, Pak. Tidak hanya menentang, bahkan mengatakan dzalika dhalalah, itu ajaran sesat. Satu contoh tentang wujudnya Allah. Mereka nggak mau, Pak, tentang masalah wujudnya Allah itu bisa untuk apa? Bisa untuk kita pelajari dan kita pahami, akhirnya kita bisa sampai pada alam ahadiyah. Dia nggak mau nerima. Sehingga termasuk salah satu sifat wajib Allah wujud itu nggak ada. Mereka mengatakan seperti itu. Dia menggunakan dalil akli dengan akal. Allah adanya itu hanya sebatas kita itu melihat adanya apa yang diciptakan Allah, yaitu mukawanat dunia saisine. Cukup di situ, berhenti. Ada dalilnya di situ. Mereka tafakkaru fi khalqillah, tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi dzatillah. Dia memakai dalil ini. Mikiro sira kabeh tentang gegawenane Allah, tetapi jangan mikir tentang zate Allah. Jelas loh niki, jelas. Qur'annya juga ngomong tentang masalah ruh. Muhammad, jikalau kau ditanya tentang masalah urusan roh, katakan iku urusannya pangeranku. Ngaten. Ini mereka menjadikan dalil sehingga membatalkan tentang masalah pembahasan masalah ruhaniyah. Sehingga dia sebagai bukti bahwasanya Allah itu ada, tandanya adanya dunia seisinya. Cukup di situ. Jadi mereka melihat dunia seisinya. Misalkan bangku itu menjadi tanda ada yang menciptakan bangku. Kalau kita melihat dan berhenti ke bangkunya, sampai kapanpun tidak akan tahu siapa yang menciptakan. Enggak tahu, Pak. Padahal bagaimana Allah menurunkan surat Al-Anbiya ayat 25, wajib Rasulullah itu membahas dan mengajak umatnya untuk mengenal tauhid terhadap Allah tingkat puncak, la ilaha illa ana. Ini bagaimana Rasulullah juga mengajarkan kita tauhid di bawahnya atau sebelum la ilaha illa ana, yaitu la ilaha illa anta, yang terjadi pada cerita sejarah Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Nah ini gara-gara wala tafakkaru fi dzatillah nikilah yang mereka itu membatalkan ajaran Rasulullah. Tadi Ar-Rahman Ar-Rahim, mereka membatalkan lewat apa? Niki wala tafakkaru fi dzatillah. Janganlah kau berpikir tentang zati Allah. Iki mereka mempunyai asumsi tafakkaru iku pikiran iki akal. Memang benar, Pak, kalau akal sampai jadikan sebagai alat untuk mikir urip, mikir tentang wujudnya Allah, pedot, Pak, iki. Korban tidak sedikit, mereka gila
putus urat sarafnya itu gara-gara masuk mikiri masalah wujudnya Allah. Mestinya kalimah wala tafakkaru fi dzatillah itu sing kok nganggo angen-angen iku hatimu bukan akalmu. Pedot Pak, mboten nutut karena itu bigoiri aklin, karena itu apa, tidak memakai akal kalau kita itu menuju pada Allah. Coba sampean nggak percaya, dikirono ya, dikirono terus ning ati sampean Allah Allah, masuk no akal urusan kepingin ketemu Allah. Ayo kepingin roh kula, panas awak sampean. Sehingga mengapa di Baitur Rahmah entah sampai sekarang katanya kabarnya pindah. Malang itu dulu zamannya Syekh Hayi itu kasih kolam Pak itu. Mengapa cara murid-murid yang disuruh kholwat itu mandi di situ? Karena panas. Kita dibimbing dzikir di dalam la ilaha illallah dan la ilaha illahua. Nanti akan ketemu di situ terus menerus la ilaha illa anta. Boten digelar kados ngeten, lak penak sampe gelar koyo ngeten niki. Banyak di antara teman-teman Pak jamaah pada saat itu kelimpungan, awake panas dan sebagainya. Makanya beliau menyiapkan satu kolam. Mungkin yang pernah ada di sana zaman putranya beliau yaitu Gosudi ya, masih ada kolamnya atau enggak, yang jelas sama kok, panas awai. Makanya kita kalau zikir la ilaha illallah dan la ilaha illahua, la ilaha illahua iku wujud wiriti adalah hu Allah atau Allah Allah terus ning ngene manah. Panas awak sampean, panas. Lah, supaya tidak panas, maka sertakanlah zikir di dalam tauhid la ilaha illa anta, yaitu yang kami sebut sebagai adzikru bisiril asror, zikir tanpa ngucap, tanpa lafaz, diem, tapi manah hati sampean merasakan kehadiran Allah dalam dirimu, yaitu hidup. Ning ngarepmu ning jeromu iki kiwa tengen ndukur nisor dikupeng, ngerti dikupeng nggih, dikepung. Tidak ada secelah sejarum kondisi apapun kecuali Allah di situ. Ya, Allah iku ya ning idep kene Pak, ya tenguk-tenguk ning kene, ya wis ning endi wae won di situ. Lah, golongan akidah Ahlussunnah wal Jamaah selainnya itu nggak mau menerima, sehingga terus berhenti ngeten iki. Yang penting aku percaya nek Allah itu wujud ada, wis bapak iku urusane Allah. Jadi percayaku iku sebab anane dunia saisinya, dunia dan seisinya sebagai bukti adanya Allah. Memang sudah benar, kaidah niki pun benar. Akidah syariah memang seperti itu Pak, sehingga akal ini bisa menerima, oh iya ya, adanya bangku, ada yang menciptakan, yang membikin bangku. Siapa yang bikin bangku saya tidak mau tahu, sing penting saya melihat bangkunya. Beda ajaran Rasulullah itu, mengapa beliau menghadapkan lewat Al-Quran tentang tauhid, pendidikan la ilaha illa anta dan wa ana ini ya dah, supaya ruh ini tidak dolim pada Allah. Ayo kita buktikan, kita rasakan sendiri. Sebelum kita mengenal bimbingan tauhid dari Rasulullah yang seperti ini, ya, ketika Ar-Rahman didatangkan Allah, aku yakin ini masih yakin menuduh selain Allah juga berperan. Itu pasti Pak.
Itu tadi loh, jenengan yang dikasih Allah rizki, baik yang ada di pedagang, baik yang ada di tani, baik yang dimanapun lah, mesti hati ini masih yakin selain Allah adanya yang memberikan. Ini sesuai tesis pembuktian saya, Pak, entah jenengan. Kecuali kalau sudah mengenal at-tauhid la ilaha illa anta ini, akan mengupas semua apa yang menjadikan rahasia-rahasia Allah dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari terbuka, maka iman kita pasti akan berubah. Tidak ada satupun selain Allah ya yang dijadikan Allah sebagai pembantu atau perserikatan, nggak akan mungkin. Artinya la syarikalak. Jadi Allah tidak akan pernah bersekutu terhadap siapapun untuk menyelesaikan segala urusan baik di dunia ataupun di akhirat. Iman kalau sudah di sini berarti orang ini sudah mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, itu pasti sudah. Saya nggak ngomong apakah bahasanya Arab, apakah bahasanya itu Jawa, apa bahasanya itu Madura, apa bahasanya Bugis, atau bahasa yang lain, nggak penting bagi saya. Yang penting substansi dan endingnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Jadi mengapa Allah menggelapkan kita? Karena kita itu pertama mendolimi Allah lewat sifat Ar-Rahman. Kedua, kita dolimi Allah sifat Ar-Rahim. Didatangkanlah ajaran yang bertauhid untuk mengesahkan Allah, kita menolak. Wa aksaruhum la yu'minun. Al-Quran dawuh ngoten. Mereka tetap saja tidak percaya kalau itu datangnya dari Allah. Allah iku kelakuane Muhammad dhewe iku. Iki wong kafir Quraisy ngoten. Muhammad iku arek gak duwe, yatim piatu, duwe apa sih? Lah sedangkan Abu Jahal, Abu Lahab, aku iki wong terkenal, aku iki wong terpengaruh di masyarakat, wong aku wong sugih. Sugih meri ya sugih pari, sugih sembarang kalir. Pada saat itu kalau kita ingat sejarah Rasulullah bagaimana Pak, beliau ditinggalkan oleh abihi, ayahnya itu masih dalam kandungan. Beliau ketika lahir hanya berapa bulan beliau menyusui Aminah niku. Ibunya ditinggal sedo, pindahlah beliau, wah uripe susah nek cara lahir. Tapi mengapa Allah memilih beliaunya walaupun status fisiknya beliau adalah orang di bawah. Tidak menengah ke bawah beliau itu. Terharulah kita kalau melihat sejarah beliau itu seperti itu. Jadi banyak di antara anak kecil mestinya dapat kasih sayang pada ibu bapak. Beliau tidak. Mengapa? Allah menghajar seperti ini. Hanya satu tujuannya, untuk mendidik Muhammad mandiri, untuk mendidik Muhammad itu orang yang bertanggung jawab. Kalau kita punya anak Pak nyun sewu, selalu kita manja-manjain, bagaimana jadinya? Tidak baik. Akhirnya sembarang Pak, sembarang Bu. Ketergantungan dia untuk ke orang tua memang keadaannya ada. Terus bagaimana golongan masyarakat yang tidak punya? Harus mandiri. Inilah keteguhan jiwa nanti akan menjadi kokoh dan lebih kokoh daripada anak yang kita
manja-manjakan. Bolehlah kita sebagai orang tua itu memanjakan anak, boleh. Tapi sekali tempo harus kita kecewakan, harus kita bikin kecewa, minta apapun kita tolak dan sebagainya. Supaya apa? Pendidikan mandiri. Beda loh Pak, wong sugih karena warisan, wong sugih karena berangkate saya ja'alullahu ba'da usri usra, mulai nol dewi. Beda Pak niki. Rasa mandiri dan tanggung jawab iku lebih kuat, lebih dijamin terhadap kita yang berangkatnya dari nol, boten berangkati meneruskan boten. Pun Bapak Ibu, Ar-Rahim, Allah kasih itu terhadap kita supaya menyelamatkan jiwa kita besok di akhirat, ya tah? Tapi kita tolak. Akhirnya itulah kita dikategorikan Allah sebagai hamba yang mendolimi Allah. Makanya mengapa di dalam kitab-kitab itu secara akidah syariah mengatakan Ar-Rahman, urusan kasih sayang Allah terhadap urusan dunia saja, berarti gak Islam, gak selain Islam, semuanya dikasih Allah Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim hanya diberikan hamba yang beriman fakot, iki urusan akhirat. Maksudnya di sini adalah bentuk Ar-Rahim Allah adalah pengajaran-pengajaran qad tabayyana rusdu minal ghoi, ajaran-pengajaran yang disampaikan Allah lewat Muhammad terhadap kita, yang fungsinya adalah membebaskan hati atau ruh dari belenggunya hawa nafsu. Kita tolaklah itu bentuk kita dolim pada Allah. Kalau sudah kita dolim pada Allah, maka pertama Allah menggelapkan kita hati dengan nafsu yang membuat nafsu terhadap kita, wa yastahibbunal hayatad dunya. Ini akibat daripada kita mendustakan Allah, akibat daripada kita mendolimi Allah, akhirnya Allah menggelapkan hati atau ruh kita itu dengan didatangkanlah hawa nafsu. Enak busane. Nggih. Gelis. Pertama niki kalau nggak salah Pak, dibuka di dalam surah Al-Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 3. Teng mriku yastahibbuna hayatad dunya alal akhirah. Nafsu itu membikin kita ruh Pak hati. Bagaimana ruh itu al-hayatad dunya, saweneng hanya mikiri kesenangan dunia. Otomatis sampean kok percayane sing menehi kesenangan dunia iki nafsu. Nafsu membisik kita. Alladzina hum yuwaswisu fi sudurin nas. Dada kita lewat apa? Minal jin natiwan, lewat manusia. Akhirnya ati kula yakin yen si asing nulungku. Iki lo fakta lah Pak. Ada iman dalam hatiku adalah si A yang menolong saya. Intinya makhluk itu kita yakini berperan. Padahal Allah katakan walillahil masyriqi wal maghrib. Mulai jagat etan sampai jagat kulon sing berperan iku Allah. Al-Baqarah 115. Mosok sih wis diperingatke Allah lewat Al-Qur'annya, di mana mulai jagat wetan timur sampai kilen
barat, itu semuanya Allah. Udah dikasih tahu seperti itu, kok yo hati aku masih beriman selain Allah. Satu contoh, kita naik mobil, naik motor, di tengah jalan kita digodalah orang, ya, disalib dengan diempot, mangkel mboten, kita kejar, wus, akhirnya perangan, tabrak, akhirnya terjadi cawer. Mesti hati ini beriman makhluk. Ayo, itu pasti. Loh, nafsu membuat seperti itu, akhirnya hati kita gelap terhadap Allah, tidak beriman pada Allah, tapi imannya, kesenangan hati kita, imannya itu kepada nafsu iki, Pak. Paham nggih? Wes, itu caranya Allah menggelapkan hati kita dengan cara nafsu, membuat bagaimana hati atau ruh kita bersukaria dengan kesenangan dunia. Kalau itu sudah terjadi alal akhirah, wis otomatis iki wis mesti hati ini melalaikan, tidak akan beriman terhadap Allah. Bahasa syariat ngelalekne kepentingan akhirat. Melalaikan kepentingan akhirat. Kayak roh apa sih bekal akhirat itu? Sholat tidak, zakat bukan, haji bukan. Ada 4 ya di dalam Al-Quran itu. Di dalam Al-Quran itu ada 4 penjelasan tentang masalah bekal akhirat. Sesungguhnya adalah zikir. Yang zikir itu di dalam Al-Quran, membaca Al-Quran, yang zikir itu di dalam sholat, yang zikir itu terjadi di segala hal tempat. Ada 4 ayat yang menyatakan tentang masalah bekal akhirat itu ada di zikir. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholah li zikri. Bukan sholatnya, tapi zikirnya. Bagaimana sholat? Dirimu itu menjadikan hatimu teringat pada Allah. Sing dimaksud ingat zikir itu bukan kita membaca la ilaha illallah, bukan kita hati mengucapkan Allah, tapi sadar hati ini dengan ikhlas dan ridho, bersih, tanpa kecampuran apapun, bahwasanya yang berkehendak ataupun yang berkuasa adalah Allah. Allah kan sebutan, Pak. Dan itu tidak diucap di lisan, tapi dirasa, di iman. Makanya kadang-kadang kita melihat seseorang, mohon maaf loh ya, mohon maaf, orang tahu salat, kok pas mati ini kok api yo? Ada seperti itu nggih? Ada. Kok yo? Ya apa? Nek ndelok gak sholat tapi jek iku laku pemahaman zikir mau lho. Jadi sholat kita, jabatan kita, apapun itu tidak akan bisa menolong terhadap ketika saat kita itu masuk di alam akhirat. Nggak bisa. Hanya satu itu tadi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, alal akhirah, meninggalkan urusan akhirat. Artinya hati ini meninggalkan Allahnya, tidak beriman Allahnya, tapi beriman terhadap selain Allah. Itu tanda kalau kita itu sudah dibisiki nafsu dalam dada kita. Bagaimana caranya hati ini bersukaria terhadap kesenangan dunia. Itu yang pertama, Allah menggelapkan lewat itu. Akhirnya hati kita tidak bisa masuk alam akhirat di dunia ini. Nggak bisa, tertutup. Bahkan di dalam Al-Hikam 31 kalau nggak salah, Syekh Ibnu Athaillah dawuh tentang masalah al-aghyar. Al-aghyaru hiya dzulumatun. Al-aghyar apa sih al-aghyar? Perkara yang menggelapkan hati. Apa itu? Dunia dan seisinya. Iku dzulumatun, ndadekno petenge ati.
Artinya peteng gelap itu tidak bisa ke Allah. Wis. Terus yang kedua, dengan cara apa Allah menggelapkan hati kita? Lewat nafsu juga. Wayasudduna an sabilillah. Wayasudduna an sabilillah. Apa ini? Wa yasudduna an sabilillah. Nafsu itu akan menghalang-halangi. Si ruh itu manakala ada ingin menuju jalan Allah. Mana sih yang dimaksud jalan Allah itu? Mana? Apapun bentuk aktivitas sampean, ya. Manakala ruh itu mau berbuat tajalli, mau beriman yang berperan hanya Allah, dihalang-halangi. Akhirnya sampai kapanpun sampai tidak akan bisa. Hati itu beriman semuanya karena Allah, nggak bisa. Karena si A, karena si B, pokoknya karena makhluk. Wayasudduna, niki maksudnya adalah menghalang-halangi. Umpama iku mah laku nih hati. Saiki laku untuk menuju ke situ apa? Ilmu. Apa ini? Ilmu tentang dinul haq ini loh Pak, yang kami sampaikan dihalang-halangi mereka ahli kitab. Jujur mawon saya katakan, bukannya saya membantah, membatalkan atau merusak aturan di ahli kitab, enggak. Saya ingin meluruskan. Saya ingin untuk mengkritik supaya lurus. Tapi apa yang terjadi? Justru penerimaannya saya merusak aturan-aturan yang ada di akidah asyariyah. Bapak mohon maaf Bu, andai kata saya tidak sayang terhadap panjenengan, khususnya ahli kitab, tidak akan kami sampaikan. Buat saya sendiri aja. Ngapain akan kukasihkan orang lain? Ini karena bentuk kasih sayang Allah terhadap kita sebagai manusia, yang manusia itu sebagai apa? Mungsuhi Allah. Ikut ditoto disadarke Allah lewat situ. Ingat kemarin sudah saya katakan, ada 3 golongan yang menurut banyak orang 3 golongan itu mesti ahli surga. Tapi nyatanya besok jadi ahli neraka. Siapa itu? Pertama, Allah akan menutupi terhadap golongan dengan ilmu. Wa yahjubunahum bi ilmihim wa yahjubunahum bi ibadatihim, ahli ibadah. Kedua, wa yahjubuhum bi amwalihim, Allah menutupi dirinya dengan harta bendanya. Jadi ulama, ahli ibadah, ahli wong sing kaya raya. Ahli ibadah, ulama dengan ilmunya, ahli ibadah dengan ibadahnya. Ahli dunya sugih, loman dengan sugihnya, tetapi ketika saat itu berjalan, hatinya ingin dipuja, hatinya masih merasa lebih baik daripada orang lain, hatinya itu pingin ada tendensi ketika memberikan uang atau dan lain sebagainya. Di situ loh Pak. Inilah golongan mereka yang kita terka ahli surga ini. Ternyata Allah katakan dadi intipe neraka. Kita enggak menyangka. Berarti mana yang diutamakan? Urusan ruh. WR Supratman sudah ngomong, bangunlah
jiwanya dulu, bangunlah badannya untuk membenahi Indonesia Raya. Ahad, Indonesia akan bersatu manakala semuanya membangun jiwa. Bendera ini, bendera itu, jiwa dulu yang dibangun. Berarti urusan keahatan, urusan ketuhanan. Walaupun beda agama sakmono kowe, ono sing agama kepercayaan dan lain sebagainya. Oh, no problem. Kalau sudah dididik jiwanya itu ke ahad, ketunggalan. Mboten gelut, Pak. Mboten perangan. Wis. Allah menggelapkan kita dengan cara ini, dihalang-halangi. Sekarang banyak yang berupaya untuk membunuh karakter saya tentang ajaran ini. Bagaimana caranya itu dihentikan? Wis, pola dan lain sebagainya diupayakan, dan kami pun mohon maaf, sepanjang saya masih hidup, sepanjang itu akan kami serukan apapun risikonya. Ingat, itu adalah bentuk kasih sayang Allah Ar-Rahim terhadap kita umat, yang umat kita itu sementara waktu terjerumus di dalam bisikan hawa nafsu. Yang terakhir, Allah menggelapkan kita lewat nafsu menyuruh wa yabghunaha iwaja. Mungkin dibuka ya, Ibrahim ayat 3 gini nomor 3, wa yabghunaha iwaja. Baik. Wa yabghunaha, dan mereka menginginkan nafsu itu. Menginginkan apa? Iwaja, jalan yang bengkok. Sampai sholat wis ketok bener, dibengkok no. Bagaimana caranya hati atau ruh teringat selain Allah? Loh, iki fakta, Pak. Iki fakta. Dan tidak sedikit orang yang sudah seperti itu merasa dirinya lebih baik daripada orang amen. Wap si api aku. Lah kae magrib sik nyekel pacul. Dalam hati, bukan diucapkan di orang lain, ndak. Hatinya merasa dirinya lebih baik. Akhirnya di situ, padahal nilai sholatnya itu dia gak tahu kalau iwaja dibengkokkan nafsunya. Ini Pak, Allah menggelapkan hati kita. Akhirnya kita bengkok itu gara-gara yaitu. Kalau seperti ini, nafsu salah Pak? Iblis salah? Boten menurut kula. Iblis memang disuruh, diperintahkan Allah untuk menyesatkan. Kaono iblis iku tugasnya iku memberikan petunjuk. Tak angen-angen ya. Si api iblis timbang menungso nih. Lah menungso disuruh untuk menyembah Allah di jalannya perintah, gitu. Tapi nyatane malah nyalahi perintah kebanyakan. Nah, iblis. Iki menurut kula lho ya, si hebat iblis ini. Satu persepsi kacamata lain. Mungkin kacamata lain mengatakan yoga lah, iblis kok luwih api. Enggak apa-apa, tak hormati. Saya niku mboten gampang sok nyalano inisiatif pendapat orang lain. Enggak, tetap saya tak hormati. Tetap tak hormati. Makanya saya harus membuat kacamata dua. Satu kacamata akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di syariah dan juga di hakikat. Baru teng mriku akan lengkap sudah. Wis.
ayat ini tidak cukup Pak, berhenti di 3 ini. Kalau nafsu itu, kalau Allah menggelapkan hati kita lewat nafsu yang diperintahkan untuk 3 hal ini. Ayat berikutnya Allah mentaukiti, ulaika fi dhalalim ba'id. Jelas nyata, nafsu tak kandani ya. Senajan aku sing merintahno nafsu untuk menggelapkan hatimu, tetep tak kandani awakmu. Tak kandani ya nafsu sing tak kongkon iku engko jelas-jelas iku lho di dalam kesesatan yang jauh. Ulaika utai mengkunu mereka iku fi dhalalim ba'id, jalannya di dalam kesesatan yang jauh. Mboten disingkitno mek Gusti Allah, dituduhno. Padha mbek ngene lho. Cak iki telek ya nek sampean pangan rasane sepet gak enak, apa maneh telek lintung nyo panganen. Adi dituduhno dhisik. Akibat daripada semuanya itu. Sama toh? Nabi Adam dulu juga begitu. Dikasih Allah warning, Adam wala taqrabu hadhihi syajarah. Engko nek awakmu isok kegodot iblis, kau akan terjerumus dan akan makan buah khuldi. Enggak sedikit ayat yang mengatakan Allah memberitahukan terhadap kita tentang bahayanya nafsu dalam diri kita. Tapi mengapa Allah itu kok menyuruh nafsu menggoda hati? Lah, itu hanya satu jawabannya, karena kita itu zalim sama Allah. Nah, dulu saya katakan karena ujian Allah. Memang pertama adalah untuk Allah menguji kita, setia apa enggak. Kedua, dijar-jarno kok zalim. Ya akhirnya ya kuwi dipeteng nih sepindah. Wis, ini kegelapan hati kita yang disebabkan oleh Allah. Allah menggelapkan hati kita dengan cara nafsu itu membuat satu, bagaimana hati ini berkasih mesra dengan selain Allah. Nek jasad wajib Pak, kita itu nyambut gawe, wajib golek duit, wajib gawe omah, ngingoni anak bojo, wajib. Tapi ruh, kata Rasulullah, dingkunu fa'buduh, roh itu hanya menyembah bertemu Allah di setiap apapun jasad iki mang beraktivitas, tetap dikongono kuno. Yes. Kedua, nafsu itu membuat kita adalah menghalang-halangi jalan untuk menuju Allah. Niki sing tak tafsirno, sing tak artekno ayat ini dari sisi Al-Qur'anul Qadim. Boten Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim tulisane, Al-Qur'anul Qadim maksude. Nek Al-Qur'anul Karim tafsirane ngene akidah syariah, niki balike innalladzina kafaru, orang-orang yang ingkar itu akan membikin kau untuk mengikuti jejaknya dia, apa? Bersenang-senang dengan urusan dunia alal akhirah, akhirnya meninggalkan kesenangan akhirat. Terus bagaimana caranya kita lepas dari jeratan 3 ini? Ini poinnya kita ngaji dan sampai pada Allah di situ. Bagaimana kita bisa terlepas dari semua itu secara mudah dan spesifik? Apa caranya? Kita untuk supaya tidak bisa kena biuse nafsu menyenangi urusan dunia dan selainnya. Intinya bagaimana gelap itu menjadi terang. Kembalilah pada surah Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Jadikan hatimu imam itu hanya Allah. Udah, ini besok kita bahas surah Al-Baqarah ayat 257. Kita cukup sampai di sini, sedikit tapi masuk. Kita evaluasi diri, setelah itu nanti kita berbenah diri.
kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet ngingingi Gus Mukhlason nggih menika ngaos mengajak utawi maringi pitutur carane menghadapi Allah, carane pun khusyuk terhadap Allah, termasuk zikir jahri, zikir sari, zikir siri, zikir sirul asra. Ngingi kados semangatan menika carane khusyuk tawadhu dumateng Allah napa saged dipun tuturaken dumateng sanak famili utawi derek-derek. Mergi kula nate mirengaken secara langsung tiyang torekot sing sampun dipun beat kalian yainipun turene mboten saged dicerusaken dumateng tiyang lintu. Mekaten matur nuwun. Matur suwun. Memang Pak, saat zaman mulai dari Sayyidina Ali Khalifah sampai 2014 itu saya juga ngalami piyambak. Memang nggak boleh, ya. Memang nggak boleh. Karena apa? Kok iku nggak boleh? Beliau-beliau niku punya pertimbangan. Ini kalau sudah betul-betul sampai pada tauhid la ilaha illa anta lho Pak ya. Mboten la ilaha illa huwa. Mboten hanya berhenti di la ilaha illa huwa, enggak. Ini anta. Anta berarti duduknya dzikir sirul asr. Memang nggak boleh. Memang nggak boleh pada saat itu karena beliau itu sangat berhati-hati. Apa? Satu, khawatir fitnah. Karena banyak pada saat itu masyarakat itu belum mengenal sama sekali. Teorinya bagaimana mungkin ada manfaat saya memasukkan air ke gelas sementara gelasnya tertutup. Percuma toh? Tumpah, nggak bisa masuk. Justru akan menjadi pertentangan. Hati mereda situasi. Apabila disampaikan harus di tempat khusus dan itu harus pengikutnya yang sudah sampai di situ lah, ngerti nah? Seperti itu dulu Pak, dulu seperti itu. Apabila disampaikan itu pun masih memakai kinayah, isyarah. Udah. Ini pada saat berabad-abad seperti itu Pak. Tapi ketika sudah muncul tahun 2014 itu 20 sampai 14, ngeten nggih? 20 berarti surati Allah. Surat ke-20 surat apa? Surat Toha. Ya. Coba dilihat. 14 berarti itu ayatnya. Surat At-Toha itu ke-20. Terus ayatnya 14. Itu dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya saya Allah. Saya, sesungguhnya saya. Innani sudah ni ditambahi Allah lagi. Iku faedah taukid. Faedah menguatkan kalau betul-betul saya. Itu yang dawuh Allah Pak ya, bukan manusia ya. La ilaha illa ana, dan tidak ada Tuhan kecuali saya. Artinya apa Pak? Ini sudah waktunya dinul haq digelar. Udah.
secara terang-terangan. Setelah mengenal itu, di dalam hati jenengan sudah akunya Allah yang berkumandang hidup itu, maka fa'budni sembahlah saya, mesti benar nyembahi. Wa aqimis sholat li dzikri, tegakkan sholat untuk mengingat aku. Itu berarti kanggo siapa? Kanggo kita yang belum sampai di situ, supaya betul-betul olehnya menyembah pada Allah benar harus mengikuti tauhid ini. Sudah waktunya dikibarkan. Sehingga saya komitmen, apapun itu yang terjadi, barangkali ada beberapa kubu bendera yang menghalang-halangi atas seruan ini, mohon maaf, bukan berarti saya itu menentang, enggak. Saya tetap akan serukan hal ini, apapun itu yang terjadi. Oke. Kula sudah biasa Pak dicaci orang, dibenci orang, bahkan dikucilkan orang, bahkan dihindari, ditinggalkan banyak orang. Itu sudah biasa. Dan menurut kaidah tabi'in yang as-solihin, lebih baik ditinggalkan umat daripada ditinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsipnya ada di situ. Beda Pak, kalau kita tabi'in, kita belum as-solihin, ya gila dengan pengikut-pengikut yang banyak. Mohon maaf lah, ini memangnya proses Pak. Proses kita terpuruk, proses kita itu lebih baik. Cari paribasan, roda itu akan berputar. Mari di bawah ya ke atas, begitu. Jadi leres Pak, karena beliau-beliau itu punya pertimbangan. Khawatir engkau ada fitnah, gitu. Akhirnya nggak boleh siapapun. Nanti beliau-beliau gak mungkin menyampaikan hal ini di tengah masyarakat umum, di tengah khusus pengikutnya sendiri. Itu pun kalau sudah sampai pada titik la ilaha illa anta. Tapi setahu saya loh Pak, setahu saya dan apa yang ku alami, menemukan la ilaha illa anta tentang zikir sirul asor, itu proses, karena memang isyarat-isyarat dari sang yang guru kita, sang yang murid kita. Ini proses manusiawiah loh Pak ya, seperti itu. Sehingga jangan heran kalau ini ditutupi. Sebetulnya gak ditutupi, karena pertimbangan disitulah sehingga tidak disampaikan di tengah umum. Lah sekarang udah, sampean delok ning YouTube banyak buya atau Gus atau para masyayikh itu menyampaikan terang-terang tentang masalah la ilaha illa anta. Bah, dengan memakai bahasa Jawa tentang budi luhur, dah memakai apapun itu beliau sudah berani, sudah berani. Ngoten nggih, matur suwun. Ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki wau nyantoli kula dereng paham napa tentang nafsu. Nggih pumpung ndadak nek suk rebu maneh kula lali. Tentang nafsu niku sing jelas niku wau awon, lang tenan. Awon. Nah, enten tujuan apik. Nggih, satu contoh kula nglumpukno generasi kula lumpukno maca selawat ten Kanjeng Nabi setunggal, utawa kula nglumpukno wong ngaji arek cilik-cilik. Tapi niku kan mungguh menungsone niku kan tujuane apik. Tapi ati kula niku nafsu. Ati kula nafsu. Napa niku tasik
saged menghalangi menuju ten pangerane napa boten? Matur nuwun. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu illa rohima rabbi. Jadi mboten berhenti. Jadi di situ ada wakaf dulu. Ada nafsu yang mengajak untuk kejelekan, ada nafsu yang dirahmati Allah berarti mengajak kebaikan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Jelas sudah. Di dalam hati kita ada istilah kerentek, kekarepan. Itu dijadikan lapangan oleh nafsu. Apakah nafsu itu ngajak elek apa ngejak bagus? Dikatakan jelek dan bagus pandangan manusia loh, itu sudah maklum ndelok secara fisik. Pandangan manusia itu fisik, pandangan syariat itu fisik. Makanya mengapa memakai dalil akli utawa akal. Wis, iki pandangan manusia. Apakah ini bisa menghalangi saya untuk ke Allah? Wis, sekarang saya harus juga melihat kacamata pandangan Allah. Bukan pandangan manusia saja, tapi juga pandangan Allah. Nah, miturut pandangan Allah, nafsu bisu ngejak elek dengan nafsu ila rohima atau irji ila robi ngajak api, itu yang bagaimana? Ini yang harus kita tahu. Dan ini hanya dijelaskan oleh Allah di dalam bil huda wa dinil haq saja. Ini diajarkan pengetahuan ini di dalam tauhid la ilaha illa anta wa ana saja. Di dalam tauhid la ilaha illallah dan la ilaha illa huwa tidak dijelaskan karena di sini pandangan manusia. Nah, sedangkan ini pandangan Allah. Bagaimana miturut pandangan Allah? Apakah itu bisa menghalangi kita pada Allah atau tidak? Padahal bagus mengajak orang sholat, mengajak orang bersolawat, mengajak orang tahlilan, mengajak orang beristighfar, sholat malam, mengajak orang berzakat, berpuasa, haji lah gitu. Wis apik tok iki wis. Gini Pak, sampai lihat keterangan Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, ada 3 al-ubad, yang 2 itu dibenci Allah, yang 1 tidak. Apa? Pertama, Allah membenci orang yang beribadah di situ karena selain Allah. Apa? Karena masih ingin dipuja orang. Bentuk apapun ibadah nih Pak, hati diam-diam ingin dipuja orang, dijokne wong api. Lha ngaten lho. Paham nggih? Akhirnya kita terjerumus di situ. Kalau sudah terjerumus, maka yahjubuhum bi'ibadatihim. Inilah Allah menutupi dengan rasa lebih baiknya itu dengan Allah. Ditutupi oleh Allah. Karena apa? Karena ada diam-diam orang lain tidak tahu dalam hati saya pingin diwahni orang lain. 1. Nomor 2, al-ubad sudah lepas dari wah-wahan orang lain. Apa itu? Ada tendensi selain daripada karena Allah. Apa? Masih ingin dikasih pahala. Berarti saya olehnya melakukan karena tendensi mengharapkan pahala, mengharapkan surga. Sekarang aku tanya,
selain Allah itu disebut makhluk, lah Allah sendiri disebut kholik. Kula takok, surga ganjaran, neraka kabeh selain Allah itu termasuk ke golong makhluk napa mboten? Makhluk. Masyaallah. Perkara selain Allah termasuk surga neraka itu juga makhluk. Malaikat makhluk. Oke. Kita masih karena makhluk. Ilahuma madmumun. Kedua golongan ini masih dicaci Allah, dipaidu Allah. Kuwi tak umpama kata wene embel-embel 17 ya ora gelem budal jamaah, ora gelem nang masjid. Coba tak isi tok lah awakmu lah salat ning omah. Coba nek gak tak wenehi surga ganjaran ya ora kira kuwi salat. Ngoten nggih? Loh, bukan perkaranya orang salat itu nanti akan diberikan Allah pahala atau surga itu salah. Enggak. Cuman hal itu tidak akan pernah kita dapatkan alias kecelik boleh petik manakala tidak lillah. Makanya mengapa niatnya itu mesti ditutup lillahi ta'ala. Ya apa sih lillah itu? Lepas mak kosong kita itu tidak merasa bisa apa-apa. Semuanya itu hanya Allah. Di situ lillah niku. Kan sudah ditegaskan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada keadaan apapun yang menggoyang atau yang membikin, yang memiliki wala quwata dan kekuatan apapun kecuali illa billah. Milik Allah dan dari Allah. Loh, disinilah sedaya niat iku mesti di belakang ditutup lillahi ta'ala. An-niyatu tawaitu al-umrota al-hajja mesti lillahi ta'ala. Cuman kita yang gak paham tentang maksud lillahi ta'ala. Oleh sebab itulah Allah mengutus Muhammadnya sebagai utusan, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinu tauhid, ini supaya ngerti lillahi ta'ala. Wis. Yang ketiga, golongan yang satu ini sudah tidak ada tendensi hatinya karena manusia atau tendensi karena Allah yang disebut tadi, mulus lillahi ta'ala. Lah, lillah iki digambarno Syekh Ibnu Athaillah iki kados ngeten, Pak. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Amal iku kaya patung. Patung iki nek gak dikei roh ya gak obah. Jasad iki kaya patung, manakala tidak diweni roh ya ora iso obah. Nek obah medeni lah. Mula dikasih Allah roh. Terus apa roy amal iki? Wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Wujudi roy amal itu adalah ikhlas. Ikhlas iku kaya apa sih? Ngeten, Pak. Nek Rasulullah menggambarkan kuwi weteng musyawarah murus golek WC gak ketemu-ketemu, akhirnya ketemu ndodok mak bros. Kira-kira kok jokok maneh kelebokno apa gak? Mboten. Longgar atimu. Wis seneng wis plong. Artine mohon maaf nggih. Mohon maaf, estu mohon maaf. Sebetulnya kita itu sering lara weteng, tapi gak merasa lara weteng. Artinya ngeten, Mbak, apa yang kita ku niki lho. Itu ya seperti itu tadi. Seperti kita nggak bisa berak, ya kuku mang. Coba kalau itu dilepaskan,
berwol, penak. Artinya gini, Pak. Dikatakan jenengan ikhlas itu gak merasa diri jenengan yang laku. Titik wonten mriku. Sapa sing laku? Hanya Allah Subhanahu. Yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Ibnu Athaillah dawuh, sesungguhnya yang berperan itu hanya Allah. Lah, golongan-golongan yang sudah ada di situ, yusyahiduna, dia itu meyakini, yakin betul, annal fa'ila, sesungguhnya yang berperan, huwa utawi fa'il, iku Allahu Subhanahu wa ta'ala. Ketika sholat, contoh, ketika ngajak bersolawat, mengajak apapun kebaikan, hatinya itu tidak mengakui dirinya yang mengajak, tapi Allah Subhanahu. Mana bukti hidup pada diri jenengan wau? Baru niki lho Pak, sing miturut pandangan Allah mboten saged nutupi ati sampean. Bukti nanti jenengan wis lepas gak ngaku awake. Nek wis lepas gak ngaku awake, otomatis wis lepas dari pujaan, lepas dari tendensi saking Allah. Justru laku manakala seperti ini Pak, ati sampeyan demi Allah tatmainul qulub. Pasti damai, pasti enak, pasti anteng. Gini lah yang dimaksud zikir itu ada di situ. Apa sih zikir? Secara lugat kan ingat toh Pak ya. Eling yen iki kabeh Gusti Allah. Makanya apa sih setiap gerakan sholat ada Allahu Akbar. Iku dikon eling, gak dikon ngucap boten. Lah ngucap supaya kongkon eling. Son tak kandani tak WA ya meneh iku jadwale ning keraton pundi niki kita mon. Nggih kedah ngoten. Dielingno, mangkane lesan dikon ngucap Allah atau dikon ngucap Allah supaya eling nek kabeh Gusti Allah. Jadi itulah ikhlas yang sebenarnya. Jadi itu tadi manakala disikapi dari kacamata hakikat akan bisa menjadi penghalang manakala tidak disertai ikhlas. Dan itu tidak akan menjadi penghalang terhadap Allah. Wong Allah ya di situ, gak jauh dari jenengan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wal awwal wal akhir wal dzahir wal batin. Gak adoh Gusti Allah iku. Jadi ini tidak akan menjadi penghalang dan juga bisa menjadi penghalang. Barometernya adalah ikhlas. Nggih Pak, monggo. Ada lagi? Satu kali nggih? Terakhir ya. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, wah niki bakas masalah syafaat kali sholawat. Nah, Syafaat sholawat ya. Sering kali kula niki mirengaken barang siapa yang baca sholawat kepada Kanjeng Nabi satu kali, nah, itu akan berhak mendapatkan syafaat. Nah, Ya betul. ini yang dimaksud ini sholawat yang membaca atau yang mengikuti jejaknya Rasulullah, mohon dijelaskan gitu. Ngoten nggih. Lah, sing nomor kali saya itu pernah mendengarkan seorang kiai ulama. Harusnya Islam itu kan ada ilmu zahir, syariat dan ilmu batin hakikat gitu. Itu ada pernah seorang kiai mengatakan, wis kon syariat kiai hakikati melo aku katakan seperti. Nah, yang saya tanyakan, hakikat itu saged dititipaken ta Gus? Nek saged dititipaken kula titip jenengan. Nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah sholawat yang beda syafaat manakala ada ikhlas tadi sama.
Kalau tidak disertai ikhlas nggak akan pernah ketemu. Iku jenenge kecelik boleh betik. Tapi kalau disertai dengan ikhlas itu akan bertemu. Yang kedua, masalah makalah tersebut hakikat ikut aku itu nggak benar menurut saya. Sebab setiap diri akan menanggung dirinya sendiri. Jadi dikongkon syariat tok nggak bisa, Pak, nggak bisa. Ya, mohon maaf, kita yang tidak berhakikat itu laksana buntuti trek gandeng. Ngerti buntuti trek gandeng? Lah, buntuti trek gandeng itu jelas nggak ada mesinnya, Pak. Bisa jalan sendiri? Nggak akan bisa. Disuruh cari baik, disuruh maring jelungup sing nyurung iki apa ya kuat ngeten. Yes. Jadi mohon maaf, bukan saya menyalahkan, tapi tidak sepaham. Karena saya memakai semua diri kita nanti akan bertanggung sendiri. Kalau istilah kuingku tak melo aku, ndak. Ku ambusakum wa ahlikum naro. Kalimat wa ahlikum naro itu supaya seperti amfusakum, sama satu wadah, gak enake dhewe, gak terus aku dadi apa jenenge menjadi buntuti trek gandeng ya toh, terus ono gandengane mboten. Jadi harus punya mesin. Kalau punya mesin akan sampai. Mohon maaf lah, kita hanya bersyariat toh, menurut saya nggak akan bisa ke hakikat. Contoh, saiki teng mriki ana umur sing 80 90, coba ayo diangen-angen. Jenengan kali kula sing umur 80 tahun atau 70 tahun belum kemasukan dinul haq, kula nggih tanya, apakah ketika sholat hati bisa khusyuk? Mboten saged. Apakah bisa makrifat? Tidak akan pernah bisa. Itu tadi laksana kita itu buntuti trek iku ya, sing ra enek mesine, ra enek gandengane, tali sing mancep mboten enten. Mboten saged. Kecuali ada hamba yang kena sifat jaiznya Allah, beda lagi. Itu enggak saya bahas karena itu di luar sistem. Sebab ada kalanya tukang reparasi radio awalnya itu belajar ilmu elektro, awalnya enggak. Praktek dhewe otodidak ya, namanya otodidak. Bisa toh? Bisa. Padahal dia tidak belajar ilmu elektro. Secara sistem tidak belajar dinul haq, tapi di luar teori. Ya mohon maaf, Allah kuasa seperti itu, kuasa mengendaki hamba yang seperti itu. Sebab innallaha ala kulli syai'in qadir. Contoh, secara di luar akal, Siti Maryam kok iso meteng, padahal ya gak ono sing ngumpuli. Maneh Ashabul Kahfi berapa ratus tahun tidur di gua ya. Ashabul Kahfi ini lho Pak ya. Dia kok ya hidup lagi Nabi Yunus ning perut apa ikan kok ora bongko, kok ora sedo. Loh, iku kan wis gak kena dipikir secara akal. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, akal gak bisa menemukan. Tapi hal itu bisa terjadi dan ini kami tidak bisa bahas di luar narah sistem saya. Sistem saya kan gini, sistem yang wasilun sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Wes, orang pingin ketemu Allah, pertama harus ngikuti ajaraku iki dinul haq. Setelah itu harus kholwat atau uzlah. Dengan terus menerus, dengan begitulah dia akan sampai pada bertemu Allah. Wa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih
ahada, baru bisa ketemu Allah. Di situ jadi saya tidak sepaham, ngoten mawon, tidak menyalahkan, tidak sepaham. Karena saya mengikuti sistem dan teori wasilun, sehingga kedah seperti ini prosesnya. Nek umpomo gak ono mesine ya tetep gak iso jalan. Tapi bukti nih kok iso jalan di luar akal apa? Dikai gandengan. Baru iso tutuk Jakarta lagi itu toh. Lah niku mboten kula bahas niku, iku maklum pun. Nggih, ngoten mawon Bapak Ibu nggih. Apa yang bisa kami sampaikan, besok judulnya adalah bagaimana cara kita untuk keluar dari kegelapan menuju terang benderang, terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 257 ya, 257. Nanti dibuka di rumah, dipelajari, besok kita bahas. Pun saking kula, muga-muga mulai awal sampai akhir ilmu ingkang sudah diberikan estu-estu dados ilmu ingkang manfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.